Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021. Saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema yaitu bergerak bersama. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan darinya. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami memohon dan kami mengaturkan syukur kami oleh karena berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan atas kami. Dan di dalam nuansa berkat-Mu itu Tuhan, saat ini bersama kami hendak merenungkan sabda-Mu. Mampukanlah kami Tuhan, berkatilah kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Kami serahkan Tuhan perenungan kami saat ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat 23. Kitab Yehezkiel pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat 23. Satu perikop dengan judul hukuman tidak tertegakkan lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memusnahkan penduduknya sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan aku mencurahkan amarahku atasnya sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan anak perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya. Dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Beberapa waktu yang lalu Indonesia meraih gelar juara dari cabang olahraga badminton yang itu sudah sangat lama tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia, yaitu Thomas Cup gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu, Saudari dan Saudara ada yang menonton tentang pertandingan itu.
Nah, di pertandingan bulu tangkis itu atau pertandingan bulu tangkis bergu itu ada satu yang menarik di dalam peristiwa Thomas Cup ini. Berbeda dengan kompetisi badminton yang lain atau misalnya Indonesia Open atau yang lainnya begitu, mereka sistemnya adalah sendiri-sendiri. Jadi kalau yang satu juara ya sudah gitu. Tetapi di Thomas Cup ini sistemnya bergu. Ada 3 tunggal, pemain tunggal dan ada 2 pemain double. Atau kalau Thomas berarti double man atau laki-laki double. Nah, di dalam pertandingan ini sistemnya poin. Jika ada salah satu saja yang kalah atau dari kelima itu, 5 perwakilan itu 3 kalah, maka 2 kemenangan itu akan menjadi sia-sia karena tetap saja akan kalah. Tetapi sebandingnya ketika ada 3 yang menang, maka tim itu akan menang. Itu sistem dari Thomas Cup yang mungkin Bapak Ibu Saudara dan Saudari sudah tahu tentang hal itu. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata ketika yang berjuang di dalam Thomas Cup itu hanyalah salah satu saja atau salah 2 saja, maka tidak ada artinya tentang kemenangan sebuah tim. Ketika tim itu ingin menang, maka semuanya harus berjuang dengan ekstra. Semuanya harus menang, semuanya harus tampil maksimal, semuanya harus berlatih dengan luar biasa. Nah, gambaran itulah yang menjadi gambaran tentang teks yang kita renungkan pada hari ini. Ketika ibu, bapak, dan saudari-saudara membaca bersama teks tadi, Tuhan memfirmankan melalui Yeskiel tentang bagaimana hukuman Allah itu bertindak atau hukuman Allah itu bekerja. Tuhan mengatakan ketika ia mendatangkan kelaparan, ketika ia mendatangkan sampar, ketika ia mendatangkan pedang dan sebagainya, meskipun di tengah-tengahnya ada Ayub, Daniel, dan Nuh, yang kita tahu ketiga orang ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, orang-orang yang sangat dikasihi Allah. Tetapi ketiga orang ini tidak mampu menyelamatkan seluruh bangsa itu. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa ketika suatu bangsa ingin selamat, ketika suatu bangsa ingin terbebas dari hukuman, maka yang bertobat adalah harusnya semuanya. Tidak cukup hanya 1-2 orang yang bergerak, tetapi seluruh bangsa itu harus bergerak bersama. Tidak ada artinya ketika hanya 1-2 orang yang bergerak tetapi yang lainnya hanya nonton saja. Nah, bukankah ini gambaran yang sama ketika kita menilik pada keluarga kita? Mungkin bukan tentang hukuman, tetapi tentang suatu perjalanan kehidupan. Bayangkan ketika dalam suatu rumah, di dalam suatu keluarga, hanya ada 1 orang yang berjuang mempertahankan sebuah keluarga. Hanya ada 2 orang yang berjuang mempertahankan seluruh keluarga. Maka perjalanan keluarga itu ya tidak akan lancar. Tetapi dituntut semua anggota keluarga itu harus berjuang dalam banyak hal. Harus berjuang dengan sepenuh tenaga mereka masing-masing. Gak bisa hanya 1 orang berjuang, yang lainnya nonton, yang lainnya hanya foya-foya, yang satunya hanya berjuang. Tidak bisa demikian. Maka keluarga itu harus bergerak bersama, baik orang tua, ayah ibu, atau juga anak, atau juga mungkin cucu, atau mungkin juga nenek, dan semuanya. Ketika punya satu tujuan, maka keluarga ini harus bergerak bersama. Disitulah pergerakan keluarga itu akan menjadi semakin mulus. Dan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, maka tujuan itu tidak lagi jauh di depan, tetapi menjadi tujuan yang bisa diraih. Itu jika berbicara tentang keluarga. Demikian juga ketika kita berbicara tentang gereja, tentang persekutuan, tentang masyarakat, apapun itu. Misal di gereja, tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa yang berjuang biar itu saja, yang berjuang biar si A saja, yang berjuang biar si B saja. Tapi seringnya kan begini, kalau kita disuruh, ayo ikut pelayanan yuk. Udah ada si A kok, udah ada si B, udah biar mereka. Nanti juga ada orangnya kok, saya nggak usah. Nah, coba kalau semuanya berpikir demikian, ya nggak akan ada yang mau bergerak. Ya persekutuan itu ya akan diam di tempat saja ketika hanya mengandalkan 1-2 orang. Tetapi ayo kita bergerak bersama. Kita maksimalkan perjuangan kita. Kita berjuang untuk menghidupkan persekutuan ini
dengan ya bersama-sama. Jangan hanya cuman cukup dengan si A sudah, si B sudah, saya tinggal nonton saja, saya tinggal sorak-sorak saja. Bukan demikian tentu. Layaknya bangsa Israel yang harus bergerak semuanya untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan, maka kita pun juga harus bergerak bersama untuk membawa persekutuan, untuk membawa keluarga, untuk membawa masyarakat dan bangsa kita bergerak maju ke depan. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita berdoa menghadap Tuhan untuk membawa setiap pergumulan kita. Juga kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan tentang apa yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeskiel kepada kami saat ini. Kami seringkali hanya mengandalkan orang-orang tertentu saja untuk membawa keluarga kami atau membawa komunitas kami, membawa persekutuan kami, masyarakat kami, bangsa kami untuk bergerak maju ke depan. Ketika yang lain berjuang, ketika yang lain berusaha, kami hanya melihat saja, kami hanya menonton saja, atau kami hanya bersorak-sorak saja. Tetapi saat ini kami belajar bahwa ketika kami ingin maju ke depan, maka kami harus bergerak bersama. Kami tidak cukup hanya mengandalkan 1-2 orang, tetapi setiap kami harus mengupayakan, harus mengoptimalkan perjuangan kami masing-masing, supaya komunitas kami, gereja kami, keluarga kami, masyarakat kami dapat semakin maju ke depan. Ya Allah, tolonglah kami, berikan kesadaran bagi kami dan gugah hati kami untuk kami mau bergerak bersama, untuk kami mau maju bersama, dan kami mau mengupayakan kehidupan kami bersama. Ya Allah, kami mau serahkan setiap keluarga-keluarga kami, Tuhan yang hadir, kiranya kuasa Tuhan yang memampukan keluarga kami untuk bergerak di dalam pergumulan-pergumulan yang kami alami. Mungkin keluarga kami masing-masing Tuhan mengalami berbagai macam pergumulan, mulai dari pekerjaan, ekonomi, ataupun relasi di antara anggota keluarga, atau juga sekolah anak cucu kami. Kiranya Tuhan hadir bagi kami, sehingga kami dapat berjuang bersama, mengupayakan penyelesaian dari pergumulan-pergumulan yang kami alami. Ya Bapa, kami mau serahkan juga Tuhan, untuk saudara-saudara kami, untuk anggota-anggota persekutuan kami, yang saat ini sedang berjuang dengan sakitnya, yang sedang berjuang dengan proses pemulihan, proses penyembuhannya. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Anak Moresa, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibu Syekh Prajanji, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Supratman, Saudari Ruth Sabatini, Bapak Setiantono, Bapak Larbadyo, Bapak Andreas Rasdiono, Saudara Yunan Widiatmoko, dan juga Bapak Ibu Saudara kami yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir atas mereka, Tuhan yang menolong mereka di dalam perjuangan mereka saat ini. Dan biarlah kasih Tuhan boleh senantiasa dirasakan oleh saudara-saudara kami ini di dalam proses yang harus mereka jalani. Kami juga berdoa Tuhan memasrahkan orang tua kami di dalam kelemahan tubuh mereka oleh karena fisik usia yang semakin bertambah. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Bapak dan Ibu Sariman, Ibu Tijemangun Sentono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Merjangkung, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Waginah Paijo, dan juga orang tua kami yang lainnya. Kiranya Tuhan yang hadir atas mereka, Tuhan yang menguatkan mereka, dan kiranya Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera, sukacita di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan gantikan kebimbangan, Tuhan gantikan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran apapun itu dengan ketenteraman dan damai yang dari Engkau. Bapa, kami mau serahkan juga persekutuan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir atas kami semuanya, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ajar kami untuk mau bergerak demi persekutuan kami. Ajar kami untuk bergerak demi komunitas kami, di mana Tuhan menempatkan kami. Kami serahkan Tuhan setiap pergumulan kami serahkan setiap doa-doa kami, dan kami serahkan setiap perjuangan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.